Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami ada hari ini karena kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami hendak mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, pada Tuhanlah kuasa dan kemenangan. Ayub 12 ayat 16 berkata, pada Dialah kuasa dan kemenangan, Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kepahitan dan kegetiran hati karena beratnya penderitaan yang dialami, pada akhirnya Ayub tersadar dan mengerti bahwa di dalam Tuhan ada kuasa dan kemenangan. Ayub akhirnya juga ingat akan kuasa Tuhan yang sanggup mengubah keadaan hidupnya. Jika Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan seseorang, segala sesuatu yang tak beres pasti dapat diubahnya. Asal kita memiliki penyerahan diri penuh kepada kekuatan kuasanya. Ayub berkata, bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Ayub 12 ayat 14. Kalau Tuhan ingin memperbaiki hidup seseorang yang tak benar, tak seorang pun dapat mencegahnya. Kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan untuk menghindarkan diri dari prosesnya hari ini. Pemazmur berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Mazmur 139 ayat 7-10. Ada banyak kesaksian sebelum seseorang bertobat, bisnisnya dapat lancar. Tetapi setelah ia bertobat dan mengikuti Tuhan, bisnisnya justru mengalami masalah. Dalam keadaan seperti ini, banyak di antara mereka yang memilih lari meninggalkan Tuhan. Mengapa bisa terjadi? Sesungguhnya Tuhan ingin membersihkan hidup orang. Siapa tahu dahulu bisnis dan kekayaannya yang dimilikinya didapatnya dari cara yang tak wajar atau bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kini Tuhan mau kita memulainya segala sesuatu dari nol bersamanya dan bertumbuh kembali dalam kelimpahan berkat yang benar, jujur dan berkenan di mata Tuhan. Pada saat dibentuk Tuhan, apabila kita mau merendahkan diri dan berserah, Tuhan yang adalah sumber hikmat dan kekuatan pasti akan menolong kita sehingga kita dapat bertahan dan mampu melewati masa krisis itu dengan kemenangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman-Nya berkata, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Ayub 12 ayat 13. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu pagi ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali bahwa hanya kuasa-Mu lah dan kemenangan berasal daripada Tuhan. Buat kami terus yakin dan percaya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati para pendengar saat ini, berkati segala cita-cita, kerinduan. Tuhan tolong, Tuhan yang memberikan jawaban yang terbaik. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang berbeban berat diberikan penghiburan, yang berulang tahun diberikan sukacita dan umur panjang, dan yang sedang bergumul dengan masa depan Tuhan pasti menolong. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan dan akal budi. Berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.